Selamat sore, menjelang sore ya teman-teman, senang bisa ketemu lagi. Ya, berharap teman-teman sudah mencoba ya dari yang sesi yang lalu belajar bagaimana berempati ya. Jadi sudah mencoba kah? Ya, PR-nya. Ya, itu teman-teman bisa lanjutkan lagi ya. Jadi kita belajar berempati itu bukan hanya untuk konseling ya, tetapi bisa kita kembangkan di dalam biasa komunikasi kita sehari-hari. Supaya dengan berempati kita tidak mudah ya, tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah menyalahkan orang. Dan itu membuat kita membuat ketika berrelasi kita lebih nyaman. Ya. Nah, harap teman-teman bisa terus untuk mempraktekkan ya bagaimana berempati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif dan empati ini dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita tidak bisa mendengarkan aktif ketika kita tidak mau berempati. Ya, jadi memang keduanya ini sangat berhubungan erat. Ya, dan keduanya ini adalah hal yang paling mendasar ketika kita belajar konseling ya ini pelajaran yang paling mendasar sekali gitu ya. Nah, jadi keterampilan yang harus mau nggak mau dimiliki itu paling tidak dua hal ini. Jadi barometernya seseorang itu bisa mengkonseling atau tidak yaitu keterampilannya yang pertama empati, yang kedua mendengarkan aktif. Sebelum nanti ada keterampilan-keterampilan lain yang banyak, tetapi ini adalah keterampilan dasar. Ya, oke lanjut. Ya, apa pengertiannya? Kita akan masuk ya, apa pengertiannya mendengar aktif itu? Ya, mendengar aktif itu artinya apa? Menghadirkan diri secara aktif bersama-sama dengan konseli. Ya, konseli itu adalah orang yang kita konselingi, ya, untuk mendengarkan dengan telinga, mata, dan hati apa yang disampaikannya secara verbal maupun nonverbal. Ya, jadi di sini yang paling penting apa? Dirinya hadir dulu. Ya, dirinya hadir dulu, keberadaannya itu boleh dirasakan oleh konseli, itu yang paling penting dulu. Ya, kemudian kehadirannya untuk apa? Kehadirannya untuk mendengar. Mendengarnya apa? Mendengar itu bukan hanya dengan telinga, ya. Kita dengan telinga, tapi mata kita kemana-mana, hati, pikiran kita kemana-mana, bukan itu ya. Mendengar aktif itu adalah mendengar dengan telinga, dengan mata, yang terpenting juga dengan hati. Apa yang disampaikan baik secara verbal itu apa yang dikatakan keluar dari mulut, tetapi juga nonverbal. Nonverbal itu apa? Nonverbal itu mungkin intonasinya, ya tekanannya kata-kata, tetapi juga ekspresi wajahnya, gerak matanya, gerak tubuhnya. Ya, jadi di sini mendengar bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga gerak tubuhnya. Di sini yang dimaksud demikian ya, kalau kita belajar tentang mendengar aktif di dalam konseling itu seperti itu. Jadi tidak mungkin kalau kita hanya memberikan telinga kemudian mata kita kemana-mana. Ya, karena yang kita dengar bukan hanya yang verbal saja, tetapi yang non-verbal itu juga perlu diperhatikan. Karena apa? Kalau kita belajar tentang komunikasi ya, sebetulnya yang banyak menunjukkan siapa dirinya, apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya itu sebetulnya yang lebih banyak adalah nonverbal. Ya. Orang bisa berkata sesuatu, tetapi kadang-kadang bahasa tubuhnya tidak menyatakan itu. Lah, bahasa tubuhnya itu yang kadang-kadang lebih tepat menyatakan apa yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi lebih dari 50% ya, itu justru yang banyak itu adalah bahasa yang membahasakan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan itu adalah dari nonverbalnya ini. Karena itu mendengar di sini bukan hanya mendengar apa yang dikatakan ya, mendengar apa bahasa tubuhnya, karena itu mata juga penting ya, tetapi juga hati. Ya, ini pengertiannya ya. Jadi, oke lanjut. Ya, teman-teman, ini ada gambar gelas ya. Gelas itu kalau sudah penuh, ya, kemudian diisi air lagi, itu justru akan meluapkan ya apa yang ada di dalamnya. Jadi ini percuma sebetulnya mengisi gelas yang sudah penuh. Jadi apa artinya ini di dalam konseling? Ya, teman-teman kalau orang itu datang di dalam masalah, ya di dalam kondisi bermasalah, itu hatinya penuh dengan macam-macam perasaan, ya pikirannya
penuh dengan pikiran macam-macam sehingga tidak bisa mikir lagi, perasaannya sudah tidak bisa merasa dengan normal, ya. Maka kalau kita ketika dia datang, kita berikan nasihat, ya, kita berikan pengertian-pengertian, kita khotbahi, itu tidak akan ada gunanya, ya, karena akan sulit masuk, karena kondisinya penuh, ya. Jadi percuma gitu ya. Dan kalau kita belajar tentang otak, ya teman-teman, belajar tentang otak itu kalau orang sedang ada masalah, sedang ada di dalam situasi yang sulit, itu maka otaknya juga tidak bisa untuk diajak bagian otak tertentu itu karena dipenuhi oleh hormon tertentu, ya, sehingga tidak bisa berfungsi dengan maksimal bagian otak yang untuk berpikir, mengambil keputusan, ya, PVC, ya, bagian prefrontal itu yang untuk mengambil keputusan, menentukan langkah-langkah itu tidak bisa digunakan dengan maksimal. Karena itu disinilah pentingnya mendengar, teman-teman, ya. Pentingnya mendengar itu apa? Mendengar itu supaya apa yang memenuhi perasaannya, ya, apa yang memenuhi pikirannya itu bisa dikeluarkan dulu, ya. Nah, ketika itu dikeluarkan, ada tempat kosong, nah baru bisa diajak berpikir, ya, baru bisa diajak berdiskusi, baru bisa dipikir, ya. Jadi kalau kita ada adik KTP kita datang dengan masalah, dengan penuh, langsung kita nasihati, ya. Oh, harusnya begini, firman Tuhan harusnya begini, kamu harusnya tidak boleh begini. Itu tidak, sulit sekali akan masuk di dalam dirinya, ya. Oke, lanjut. Ya, ini dari Ayub, ya, ini kejadiannya Ayub setelah Ayub kehilangan banyak hal, kemudian kena penyakit. Ya, ini teman-temannya datang, ya, dikatakan begini. Ketika mereka memandang dari jauh, ya, teman-temannya ini memandang dari jauh, mereka tidak mengenal Ayub lagi. Ya, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepalanya terhadap langit. Ya, ini menggambarkan bahwa situasi Ayub itu kondisi kesehatannya sudah sangat parah, ya, sehingga si teman-temannya ini sampai tidak bisa mengenali lagi si Ayub, ya. Nah, menarik sekali apa yang kemudian dilakukan oleh teman-temannya ini, ya. Ayat selanjutnya, ya, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya, jadi menarik, ya, ketika mereka melihat bahwa penderitaan Ayub ini sangat berat, ya, mereka tidak cepat-cepat memberikan nasihat, tidak cepat-cepat ngajak ngomong, begitu, ya. Tetapi yang dilakukan adalah mereka ikut duduk. Jadi mungkin setelah sakit ini kemudian diasingkan, ya, si Ayub ini diasingkan di satu tanah, begitu, ya, sehingga ya, teman-teman ini menemani Ayub duduk bersama di situ 7 hari 7 malam. Dan yang menarik apa? Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi yang dilakukan mereka ini apa? Mereka duduk menemani Ayub, ya, menemani Ayub. Dan ini tentu yang sangat berarti adalah ini, ya, mereka hadir, mereka duduk, mereka ada di antara Ayub, mereka ikut merasakan apa yang dirasakan. Nah, kemudian sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ya. Jadi inilah pentingnya mendengar di dalam konseling. Ya, jadi kita menyediakan kehadiran kita itu yang penting. Ya. Jadi teman-teman kadang-kadang kalau kita di acara ada orang yang meninggal, ya, mungkin yang lebih penting adalah bukan kita menasehati, kamu harus kuat, kamu harus kuat. Oh, ini adalah semua Tuhan rencanakan, tentu semuanya baik-baik bagi kamu, ya. Ini adalah tentu ini semua yang terbaik bagi Tuhan, ya. Kadang-kadang itu tidak diperlukan oleh orang yang sedang kehilangan, ya. Tetapi yang diperlukan adalah hadir,
ada di situ, ada di dekatnya, merasa dimengerti. Nah, itulah yang lebih penting ya. Oke, lanjut. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ya, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, Yakobus mengajarkan kita bahwa kita itu harus lebih cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Karena apa? Ketika kita itu cepat berkata-kata, ya, maka apa yang kita sebelum kita banyak mendengar, maka apa yang kita kata-katakan itu kita belum cukup banyak data, ya, belum cukup banyak data, kemudian kita cepat mengata-ngatakan, maka yang kita katakan itu tidak kuat karena tidak ada datanya. Ya. Yang selanjutnya, nah, ini menarik juga ya, Amsal 18:13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, jadi Amsal ini juga mengingatkan, ya, kalau kita sebelum mendengar tetapi sudah menjawab, ya, itu adalah kebodohan. Ya, jadi misalnya ya misalnya saya ngomong ya, besok aku ajak ke Salatiga. Kita akan melihat sesuatu di sana. Ya. Kemudian, oh iya siap. Nah, itu padahal belum dapat data ya ke sana ke Salatiga itu mau saya ajak apa, belum dapat, tapi langsung siap. Nah, itu kurang data padahal nanti kemudian setelah saya ajak ke sana ternyata saya melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Ya, kenapa? Ya karena ini tidak mendapat data lebih dulu. Ya, jadi mendengar itu penting ya supaya apa yang kemudian kita katakan, kita tanyakan itu karena kita sudah memperoleh data. Ya, oke. Lanjut. Ya, teman-teman dari selama saya mengkonseling ya, saya mengkonseling orang dari pengalaman itu, ini yang dapat saya tarik kesimpulannya ya, sebagian beban itu sebagian beban konseling itu berkurang setelah dia bisa mencurahkan perasaannya sehingga lebih bisa diajak berpikir dengan tenang. Jadi ketika datang pertama dengan berbagai perasaan, dengan berbagai pikiran, itu ketika dia bisa menceritakan dengan leluasa segala sesuatu yang apa ada di dalam hatinya, itu akan ada kelegaan, ya, ada bebannya berkurang. Nah, setelah bebannya berkurang, itu kemudian dia akan lebih bisa diajak berbicara, ya, karena pikirannya lebih tenang. Ya, karena itu di sini pentingnya kita mendengar itu di sini. Oke, lanjut. Silahkan lanjut. Ya. Nah, sekarang apa perbedaan mendengar dan mendengarkan ya? Lanjut. Ya, mendengar itu menangkap suara menangkap suara dengan telinga bisa secara sengaja maupun tidak ya tanpa ada perhatian itu kalau mendengar. Jadi misalnya ini ada kipas angin, saya ada kipas angin ya, saya tanpa harus berpikir, saya harus melihat ya saya bisa mendengarkan suara kipas angin ini ya. Oke, lanjut. Nah, kalau mendengarkan itu ketika kita mendengarkan itu memerlukan relasi, yang memerlukan relasi antara pendengar dan yang didengarkan. Bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan pikiran dan perasaan supaya bisa memahami. Jadi mendengarkan itu butuh relasi ya mendengar. Kalau saya mendengar, ini saya di ruang tamu nih, nah ini ada sepeda motor ya saya mendengar, gitu ya. Saya mendengar. Tetapi kalau mendengarkan, saya butuh untuk berelasi dengan orang yang saya ajak bicara, lawan bicara saya, ya di situ saya butuh telinga, saya butuh pikiran, butuh perasaan untuk bisa mendengarkan. Oke. Itu bedanya mendengar dan mendengarkan ya. Kemudian apa manfaatnya kalau kita itu mendengar di dalam konseling ya? Yang pertama adalah agar konselor dapat memahami masalah yang sesungguhnya, karena apa yang diungkapkan konseling itu tidak selalu masalah yang sesungguhnya.
Ya, kadang-kadang orang datang itu yang diceritakan bukan masalah yang sesungguhnya, tetapi kadang-kadang gejala saja. Jadi misalnya ada KTB yang datang bercerita tentang pacarnya, gitu ya. Misalnya, Kak, saya ada masalah nih dengan pacar saya, gitu ya. Dia ini pemarah. Ya. Saya kayaknya udah nggak cocok kok sama dia, gitu ya. Nah, kalau kita tidak mendengar, ya kita langsung loh, emangnya kenapa toh dia? Atau ya kalau nggak cocok ya udah toh, misalnya begitu ya. Nah, ini padahal sebetulnya masalahnya bukan itu. Kalau kita pancing-pancing, kalau kita ajak dengar kemudian, oh ya kamu nggak nyaman ya, kamu sedang nggak nyaman ya dengan pacarmu ya. Ya. Oke, mulai kapan? Mulai kapan toh kamu nggak nyaman dengan pacarmu? Nah, dia cerita misalnya, oh mulai misalnya bulan lalu. Oke, mulai bulan lalu ya. Oke, apa yang kenapa bulan lalu itu tiba-tiba kamu merasa tidak nyaman? Apa yang menyebabkan itu? Nah, mungkin kemudian dia bisa cerita, ya, cerita mungkin kemudian keluar bahwa dia ada kenalan baru nih, ya, dan dengan kenalan baru ini dia merasa lebih nyaman, ya, karena kenalan baru ini lebih perhatian kepada dia, lebih menerima kepada dia. Nah, jadi sebetulnya masalah sesungguhnya apa? Masalah sesungguhnya bukan dengan pacarnya itu. Masalah sesungguhnya dia sedang tertarik dengan orang lain. Nah, itu masalah sesungguhnya. Nah, kalau kita tidak mendengar lebih dulu, dia baru ngomong tentang pacarnya itu, kemudian kita langsung memberikan nasihat, oh ya kamu harus bisa menerima dengan pacarmu ini dan lain sebagainya, maka masalah yang sesungguhnya itu tidak keluar. Ya, oke, yang kedua lanjut. Ya, ini juga jadi supaya kita tidak prematur ya di dalam mendiagnosa apa yang menjadi masalah konseli tadi. Jadi seperti contoh tadi, kalau kita tidak mendengar, maka kita langsung mendiagnosanya, wow, ini berarti si anak ini sedang ada masalah dengan pacarnya. Dia merasa tidak cocok dengan pacarnya. Nah, kalau kita tidak mendengar, kemudian akhirnya tidak keluar banyak tentang di konseli ini, kita akan prematur ya di dalam mendiagnosa. Ya, oke, lanjut. Iya. Kemudian membantu konseli mengungkapkan masalahnya. Nah, ini kalau kita hubungannya dengan empati ya. Jadi misalnya yang kemarin itu tentang semut ya, misalnya semut. Oh ya, ya berarti nggak nyaman sekali ya kamu selama ini karena di mana-mana ada semut, ya, gitu. Nah, kalau kita dengan empati begitu, kita mendengar dengan empati begitu, nah ini akan dia keluar. Iya Kak, saya nggak nyaman sekali karena di mana-mana ada semut, gitu ya. Oke, misalnya kita bisa tanya lagi, oke, kapan mulai kamu merasakan tidak nyaman itu? Apakah ada hal-hal waktu kecil kamu misalnya ada kejadian tertentu dengan semut? Nah, kemudian karena kita mau mendengar dia, kemudian kita berempati, maka dia bisa mengungkapkan masalahnya. Ya, tetapi kalau kita misalnya dari awal semut saja kamu takut, ya, bukannya Tuhan itu menciptakan kita untuk berkuasa atas binatang-binatang, ya, semut itu diinjak aja, udah kok selesai. Nah, itu kita tidak akan membantu konseli untuk mengungkapkan masalahnya. Padahal sebetulnya di balik semut itu kemungkinan mungkin ya kalau kita mendengar, kemudian dia bisa mengungkapkan semua perasaannya, mungkin ketemu bahwa ada masalah di dalam masa kecilnya tentang semut. Ya, misalnya itu ya. Nah, ini akan terungkap ketika kita mau mendengarkan dan berempati. Oke, lanjut. Ya, terbangun suasana kondusif ya antara konselor dan konseli untuk menemukan masalah dan jalan keluarnya. Nah, kalau kita mau mendengar, kita diterima. Kalau kita mau mendengar, kita menerima, oke. Ya, jadi misalnya begitu ya. Kita dengan hati, dengan mata, kita hadir, dia merasa nyaman, dia merasa aman, dia merasa didengar, itu maka akan ada suasana yang nyaman ya, dan suasana ini akan memudahkan si konseli ini untuk akhirnya menemukan masalahnya ya.
Jadi misalnya yang pacar tadi, oh jadi misalnya deh setelah dia cerita, oh jadi apa? Kamu mulai merasa tidak nyaman dengan pacarmu tadi ketika kamu ada kenalan ya dengan orang lain dan kamu mulai merasakan bahwa kenalan barumu itu lebih cocok denganmu ya. Ya, gitu kan? Bukan. Nah, kemudian mungkin jadi ketemu masalahnya di situ. Kemudian akan mempermudahkan untuk mencari jalan keluarnya. Oke, kalau begitu apa ya yang selama ini kamu pikirkan untuk menyelesaikan hal ini? Apa yang sudah kamu coba untuk menyelesaikan hal ini? Nah, akan enak ya karena kita mendengar dia. Lanjut. Ya, sekarang kalau itu tadi manfaatnya ya, jadi manfaatnya supaya dengan didengar itu ada suasana yang nyaman antara kita dengan adik KTP kita. Ya, ketika suasana nyaman itu dia bisa bercerita banyak, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pikirannya, ya. Dan dengan mengungkapkan perasaan pikirannya dengan nyaman, maka kita bisa tahu oh persoalan sebenarnya apa. Ya, dengan tahu persoalan sebenarnya apa, maka kita akan bisa menemukan akar permasalahan yang sesungguhnya. Ya, kita tidak salah mendiagnosa. Ya, dan kalau kita menemukan akar permasalahan sesungguhnya, kita akan bisa menolong menemukan jalan keluarnya. Itu adalah manfaat daripada mendengar. Ya, sekarang bagaimana kalau kita mendengar itu apa saja toh yang kita lakukan? Nah, yang paling penting adalah yang pertama kontak mata, ya, karena mata itu berbicara sekali. Mata itu berbicara sekali ketika dia sedih, ketika dia takut, ya, ketika dia senang, mata itu berbicara sekali. Ketika dia bohong, ya, mata itu berbicara sekali. Karena itu yang paling penting adalah dengarkan dengan mengadakan kontak mata. Ini yang paling penting. Ya, beberapa kali ketika saya konseling dia cerita, saya tidak banyak ngomong, saya cuma memandang gitu ya, memandang. Tapi saya memandang dari hati, ya, dari hati saya. Oke. Nah, ada komentar dari konseling itu. Komentarnya, terima kasih. Saya merasa diterima, ya, merasa ditemani dengan cara Mbak Mona memandang seperti itu. Ya, jadi ini cuman saya pandang ya, tapi pandangan saya adalah pandangan yang mendukung dia, pandangan yang menemani dia. Itu dia kemudian memandang saya dan saya menemukan antara pandangan saya dan pandangan dia, mata saya dengan mata dia, itu ketemu rasanya bisa saling menguatkan begitu. Dan itu dirasakan dia. Ya, jadi kadang-kadang pandangan mata saja sangat berarti dibanding dengan banyaknya nasihat dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang ketika saya di pemakaman ya, atau di tempat duka cita itu yang saya lakukan, saya tidak banyak ngomong ya. Kadang saya cuma memandang matanya, ya, saya tepuk begitu saja, saya rangkul begitu saja. Saya nggak banyak ngomong. Ya, itu kadang-kadang itu lebih berarti ya dibanding dengan banyak omongan ya. Oke, selanjutnya kontak mata. Oke, posisi badan ya, posisi badan duduklah berhadapan dengan konseli. Kemudian misalnya ada pembicaraan-pembicaraan yang penting ya, kita bisa lebih mencondongkan ke arah ya, mencondongkan badan ke arah konseli gitu ya, supaya ini menunjukkan bahwa kita perhatian ya, kita peduli kepada dia. Oh, oke. Ya, ya. Saya memahaminya. Ya, misalnya kita bisa menyondongkan ke depan. Ya, kalau dengan anak-anak kita bisa menyamakan posisi duduk atau posisi duduk atau posisinya apa supaya mata ketemu dengan mata. Ya, jadi kalau anak-anak kita di sini kita tinggi, ya anak-anak kan melihat beginilah, kita bisa jongkok atau bisa apa ya. Yang penting supaya kita ketemu mata dengan mata. Oke, posisi badan. Oke, lanjut. Kemudian fokus pada konseli, ya, mendengar dengan fokus pada apa yang disampaikan konseli dengan perhatikan bahasa verbalnya, ya. Jadi perhatikan bahasa verbalnya. Kadang-kadang ada kata-kata tertentu yang diulang, ya. Nah, kata-kata yang diulang itu akan punya makna tertentu, ya, makna yang
punya makna tertentu, makna yang penting. Ya. Kemudian juga perhatikan intonasinya. Ya, intonasinya, kadang-kadang kata-kata yang ditekankan gitu ya, kata-kata yang ditekankan itu mengandung arti yang penting ya. Juga intonasi itu bisa mengekspresikan sebetulnya perasaan-perasaannya ya. Apakah dia datar ataukah dia sangat menggebu-gebu ya, ataukah dia miris, kata-katanya miris ya. Itu bisa punya arti. Kemudian itu yang bahasa ya, yang bahasa. Kemudian yang nonverbal itu bahasakan bahasa tubuhnya ya. Kalau dia misalnya gini ya, misalnya gini, itu berarti mungkin dia marah sekali ya. Kemudian kalau dia misalnya pandangannya sudah mulai kemana itu ya, mungkin menunjukkan dia mulai tidak nyaman. Mungkin kita sedang menanyakan sesuatu dan dia sedang tidak nyaman dengan hal itu. Nah, kita bisa menangkap apa ya yang tidak nyaman. Atau dia mulai matanya mulai agak berkaca-kaca gitu. Ya, kita ngerti. Oh, mungkin ada kesedihan di situ. Ya, kita bisa ngomong mulai misalnya ya. Tampaknya ada kesedihan di hatimu ya, kalau aku lihat matamu mulai berkaca-kaca. Ya, misalnya begitu. Ya, kita bisa mengakai itu. Atau kita mulai tadi mulai tidak nyaman begitu, kita bisa bertanya, tampaknya kamu mulai tidak nyaman ya, Dik, dengan apa yang kita bicarakan ini. Ya, saya begitu. Nah, dia bisa ngomong apa di situ. Nah, itu kita perlu perhatikan bagian-bagian itu, ya. Kemudian dan makna di balik kata. Jadi misalnya dia menceritakan sesuatu yang sedih, ya, sedih tetapi dia ketawa, gitu ya. Misalnya aku sedih mamaku sudah meninggal. Nah, tapi dia ketawa. Nah, ini berarti ada yang nggak sinkron ya, ada yang nggak sinkron dengan hati dan apa yang dikatakan. Nah, ini bisa kita gali lebih lanjut di situ. Ya. Kemudian jadi kadang-kadang ada banyak makna di balik kata ya. Orang memakai kata-kata tertentu itu kadang-kadang bukan bahasa yang langsung. Ya. Nah, kadang bahasa-bahasa yang karena dia nggak mau menceritakan secara langsung. Jadi ada banyak di balik kata-kata itu ada kata ada bagian perasaan pikiran lain yang tidak dinyatakan. Nah, kalau kita bisa melihat gerak-gerik itu atau kata-kata tadi, kita bisa menggalinya lagi. Jadi misalnya dia nangis tapi dia mamanya sedih, mamanya meninggal tapi dia senyum gitu ya. Kita bisa tanyakan, "Dek, kamu menceritakan bahwa mamamu meninggal ya. Tapi kalau kulihat kamu senyum-senyum ya. Sebetulnya apa yang terdalam yang kamu rasakan dari kejadian ini?" Nah, kita bisa seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian memahami pesan yang disampaikan dari sudut pandang konseli. Ya, ini yang penting ini ya. Maka kalau kita belajar empati itu pentingnya di sini. Jadi misalnya yang cerita semut tadi ya, contoh kasus semut yang waktu lalu kita kasih ya, itu kalau kita harus memandangnya dari sudut pandang konseli. Oh, berarti si anak ini dengan semut itu dia sangat ketika melihat semut itu berarti sangat membuatnya tidak nyaman ya dan menderita ya, karena setiap kali melihat semut kok perutnya mual padahal semut ada di mana-mana. Nah, kita mulai masuk di dalam dirinya seperti itu ya. Jadi jangan sampai artinya ketika mendengar kita tidak berpikir ini aneh nih ya. Ada orang sebesar itu kok takut dengan semut. Dengan semut saja bahkan lihat gambarnya saja kok mual. Aneh sekali anak ini. Ya gitu ya. Oh, ada kelainan ini. Ya, misalnya begitu. Jangan begitu ya, itu akan sangat menghambat. Karena itu ketika kita mendengar, itu kita mencoba memasuki diri di dalam diri konseli tadi. Ya, oke, lanjut.
Ya, kemudian bersifat netral. Ya, bersifat netral ini bagi saya yang paling tidak mudah ya. Terutama kalau kita sudah tahu tentang orang itu atau cerita tentang orang itu. Misalnya kita tahu, misalnya dia ini apa? Dia ini orangnya suka berbohong, omongannya besar ya. Misalnya kita tahu, oh, dengar cerita-cerita ya. Oh, si A ini orangnya suka berbohong, kemudian omongannya besar, tidak dipercaya gitu ya. Ketika dia datang kepada saya, ini sudah ada nih, oh, anak ini bohong, suka bohong, kemudian tidak bisa dipercaya, omongannya besar. Nah, kalau kita itu sudah menguasai kita, maka kita akan sulit sekali untuk bisa mendengar secara netral. Ya, kemudian kita akan apa? Apa yang dikatakan akan kita akan tanggapi dengan curiga. Benar nggak ya dia ngomongin dia? Benar nggak ya? Nah, itu akan membuat kita tidak bisa apa menggali lebih lanjut, ada di dalam dirinya lebih lanjut. Ya, karena itu kita harus netral dulu, netral, oke, dengarkan apa adanya, apa yang disampaikan itu dengarkan dulu, terima dulu, gitu ya, pada waktu mendengarkan ini. Juga ketika misalnya masalah teman hidup ya, ya misalnya si A ini yang cewek datang pada kita cerita tentang si B pacarnya ini, gitu ya. Ya, kemudian yang sulit adalah sudah akan terbentuk di dalam diri kita nih tentang si B ini ya. Maka ketika si B datang kita sudah punya gambaran tentang si B ini. Nah, itu kita tidak netral. Ya, ini saya juga kesulitan dalam hal ini ketika saya menangani suami istri ya. Jadi kadang-kadang apa yang sudah saya anggap benar itu tanpa saya sadari saya ada di pihak dia gitu ya. Ya, satu kesalahan yang pernah saya lakukan yaitu ketika saya mengkonseling suami istri ya. Kemudian saya berbicara kepada si bapak, si bapak ini kemudian komentarnya begini, wah ini saya kayak dikeroyok ini sama ibu-ibu gitu ya. Nah, saya menyadari betul bahwa komentar apa yang saya katakan itu tidak netral. Ya, itu saya merasakan waktu itu tuh wah ini kesalahan nih. Saya melakukan kesalahan ini. Ya, jadi kalau kita misalnya ada dua pasang itu datang pada kita harus netral ya. Pada si A maupun si B, entah itu pasangan atau entah dua orang yang sedang ribut, ya kita harus netral, tidak ada di A, tidak ada di B. Ya, ini tidak mudah. Ya, kita mendengar dengan netral itu tidak mudah. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya, menanggalkan semua praduga dan penilaian tentang konseli. Ini hampir sama ya tadi tentang masalahnya. Kalau kita sudah tahu masalahnya dulu, kemudian kita langsung, oh ini pasti karena dia orang yang mudah jatuh cinta sehingga berselingkuh nih. Sudah berkali-kali dia berselingkuh ini. Ya, kalau kita sudah begitu dulu, maka kita tidak akan mudah ya mendengar si konseli ini. Maka ketika kita mendengar konseli itu, semua praduga itu harus diletakkan dulu. Semua penilaian itu juga harus diletakkan dulu. Anggap kita nggak tahu masalahnya, anggap nggak tahu siapa dia. Ya, kita mendengar murni dari dia. Apa yang disampaikan itu kita dengar. Ya, sehingga ini memberikan kesempatan kepada konseli menceritakan apa adanya, memberikan respon yang nyaman, ya, dan dengan respon-respon yang membuat konseli berani untuk terbuka. Kadang-kadang karena apa? Karena praduga kita atau penilaian yang ada di dalam kita itu akan mempengaruhi cara kita bicara kepadanya. Ya, kalau kita sudah negatif, mungkin nada kita atau pilihan kata kita bisa tajam, ya, atau nada kita bisa menghakimi seperti itu. Nah, ini akan terasa oleh konseli. Karena itu betul-betul kita harus meninggalkan ya praduga kita, penilaian kita harus betul-betul netral, menerima dia apa adanya, mendengar dia tanpa menyalahkan, tanpa menghakimi. Oke. Lanjut.
Ya, jangan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas permasalahan dan bila ada pernyataan-pernyataan konseli yang tidak jelas supaya tidak salah menangkap sudut pandang konseli. Ya, jadi misalnya orang bercerita begini, wah Kak, pacarku itu sudah tidak setia, aku sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan dengan dia. Nah, teman-teman kan kita tidak tahu tidak setianya itu apa, gitu ya. Nah, kalau kita tidak menanyakan lebih lanjut, kita akan salah persepsi. Bisa gambaran kita tuh salah, ya. Mungkin gambaran kita, wah ini berarti pacarnya dia mungkin sudah selingkuh nih. Ya, mungkin kita dapat gambaran seperti itu. Nah, tapi kan tidak jelas setianya apa. Nah, kita akan menanyakan, oke Dek, kalau boleh tahu, apa yang kau maksud tentang tidak setia itu? Jadi dia tidak setianya kenapa? Gitu ya. Si adik ini kemudian ngomong, iya tidak setia Kak, karena setiap kali janji, ya setiap kali janji dia tidak pernah menepati janjinya. Kemudian setiap kali berjanji akan menjemput saya, pasti jemputnya terlambat. Nah, ternyata yang dimaksud dia tidak setia itu seperti itu. Nah, kalau kita tidak menanyakan, bisa beda ini. Ya, bisa beda. Pernah juga begini. Jadi seorang bercerita merasa bersalah sekali, ya, merasa bersalah sekali, Kak, saya sudah berdosa sekali karena saya di dalam berpacaran sudah terlampau jauh melakukan sesuatu dengan pacar saya. Ya. Nah, apa gambaran teman-teman kalau mendengar perkataan terlampau jauh itu? Coba dicat. Ya, oke. Apa gambaran teman-teman yang terlampau jauh? Silakan. Ya, dicat. Silakan. Kalau ada konseli ini cerita ya. Datang. Adik P Anda datang. Kak, nangis-nangis ya. Kak, maafkan saya sudah terlalu jauh nih pacaran dengan berpacaran dengan melakukan yang tidak diperbolehkan dengan pacar saya, ya. Oke, pakai narkoba bareng, kontak fisik. Oke, kontak fisiknya bagaimana? Merokok dan minum bareng. Oke, kontak fisiknya bagaimana gambaran teman-teman? Oke, bersentuhan. Oke, ada lagi? Melakukan hal yang diinginkan. Ya, bersentuhannya bagaimana, melakukan yang diinginkannya, bagaimana melakukan hal yang diinginkan tapi berdosa. Hubungan suami istri. Ya, jadi kan bisa berbagai macam kan yang ya, ada yang ngomong tadi ada yang merokok, ada yang menyentuh bagian fisik, ada yang hubungan suami istri, bersentuhan. Ini kan macam-macam ya. Nah, kalau kita tidak memperjelas, maka akan nanti tidak akan tepat atau pas ya, atau gambaran kita dengan gambaran dia tidak pas. Ya, misalnya gambaran saya, waduh ini berarti sudah, wah ini karena nangis-nangisnya sudah seperti itu, ya, mungkin dia sudah melakukan hubungan suami istri nih. Mungkin gambaran saya seperti itu. Nah, kan belum jelas. Saya bisa menanyakan, oke, tampaknya itu terlalu membuatmu merasa bersalah ya, Dek. Apa sih yang kau lakukan dengan pacarmu sampai kau merasa bersalah seperti itu? Kalau boleh kakak tahu, coba ceritakan. Nah, biarkan dia menceritakan, ya. Dia ceritakan, iya kak, waktu waktu kami goncengan, ya, waktu kami jalan, dia memegang tangan saya kak, gitu. Ya. Nah, ternyata yang dimaksud dia begitu. Ya. Dia sudah merasa bersalah sekali ketika bergandengan tangan. Ya. Nah, ini kan berbeda ya, berbeda dengan pandangan saya. Pandangan saya itu, wah nangis-nangisnya seperti itu, wah ini
mungkin sudah sampai melakukan hubungan seks. Nah, supaya sama ya, kalau kita masih ada yang belum jelas, kita bisa mengajukan pertanyaan tadi supaya kita jelas ya. Kan akan penanganannya kan beda ya, bagaimana saya menolong dia ketika dia merasa bahwa bergandengan tangan itu berdosa dibanding dengan ketika dia melakukan hubungan seksual. Itu kan penanganannya berbeda. Karena itu kita perlu menanyakan kalau ada hal yang belum jelas ya. Misalnya juga orang tua ngomong, wah anakku nakal sekali. Nah, kita perlu bertanya, oh iya anakmu nakal. Oh menurutmu anakmu nakal ya. Yang kau anggap nakal itu seperti apa toh? Kalau saya boleh tahu, ya dia boleh menceritakan. Ya. Oh nakal tuh gini-gini. Nah mungkin kan definisinya nakal kan beda. Nah ini kalau ada hal yang belum jelas di dalam mendengar itu teman-teman boleh menanyakan ya supaya jelas apa yang kita supaya tidak salah tangkap dari sudut pandang konseling. Ya, oke, lanjut. Ya, kemudian mendengar dengan mengendalikan emosi, tidak terbawa emosi. Ya, ini yang harus hati-hati supaya kita tidak terikut emosinya. Ya, misalnya cerita dipukul, misalnya aku dipukul pacarku itu apa namanya mengekang aku sekali ya. Jadi setiap kali aku dicek, HP-ku dicek, WA-ku setiap kali di WA, ditelepon, ditanya sedang di mana, kapan di mana dan lain sebagainya. Wah, itu kalau kita tidak menjaga emosi bisa ikut anyal ya, bisa ikut marah, bisa ikut terkendali. Atau ketika dia menceritakan sesuatu kesedihan, ya kita bisa ikut terbawa menangis begitu. Nah, ini kita sebagai di dalam mendengar harus bisa mengendalikan emosi kita ya supaya tidak terbawa. Nah, misalnya begini, kita pikir adik KTP kita tuh baik-baik ya, selama ini taat, selama ini baik sekali. Suatu saat dia cerita, Kak, maafkan saya ya, saya sudah melakukan dosa besar karena saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan pacar saya. Wah, mungkin kita shock ya. Kita, hah? Untuk kaget. Nah, itu sangat mengganggu di dalam konseling. Nah, jadi di dalam mendengar kita harus menjaga emosi, juga menjaga ekspresi. Jadi kita harus menjaga, ada istilah apa ya kok hilang dari pikiran saya ya. Itu ya harus kita menjaga ekspresi kita tetap tidak kaget, tidak tetap saja stabil ya, supaya dia kemudian bisa melanjutkan pembicaraannya. Tetapi begitu kita kaget, nah itu akan menghambat ya. Jadi kita perlu mengendalikan emosi. Ya, jadi kalau menangis juga jangan terus ikut nangis, ya itu nanti akan menghambat. Oke, lanjut. Ya, itu tadi jadi bagaimana kita perlu memandang, pakai mata, pakai telinga, pakai hati ya. Kemudian kita tidak menggunakan cara pandang kita, tetapi cara pandang konseli dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa yang harus dihindari? Oke. Ya, selective listening ya. Jadi selective listening itu apa? Ya kita tuh kan ada hal-hal yang senang kita dengarkan dan senang yang tidak kita senang dengarkan ya. Misalnya begini. Misalnya kalau tentang hal-hal yang teknik gitu ya, tentang mesin dan lain sebagainya, saya nggak suka mendengar, nggak suka hal teknik yang saya tidak suka mendengar tentang yang teknis mesin-mesin itu. Ya. Kalau ada pembicaraan biasanya itu tidak saya fokusin ya, saya lompat, saya skip gitu. Jadi orang itu ngomong apa ya saya skip begitu. Nah ini kalau ngomongan di dalam ngomong biasa ya. Nah ini ketika kita di dalam konseling kita tidak boleh selective listening itu ya. Jadi hal yang kita senangi maupun hal yang tidak kita senangi, hal yang menarik maupun hal yang tidak menarik harus kita dengar.
Ya, jadi kalau dia cerita tentang mesin, tentang apa ya, saya sebagai konselor ya saya harus tetap mendengar dia walaupun itu bukan sesuatu yang menyekakan. Ya, misalnya dia cerita sinetron begitu-begitu ya, nah, saya itu bukan yang saya senangi, saya tetap mendengarkan. Ya, artinya kita bukan memilih ya, bukan memilih bagiannya tertentu, kemudian menyingkarkan informasi, kita harus mendengar semuanya. Oke. Ya. Yang harus dihindari adalah merasa sudah paham dulu dengan kondisi dan masalah konseli sebelum mendengar secara keseluruhan. Oh ya aku garis besarnya udah tahu. Ya, misalnya, oh ya garis besarnya aku sudah tahu, garis besarnya aku sudah paham. Sehingga dia cerita macam-macam tidak kita dengarkan karena kita sudah tahu, oke sudah tahu pokoknya arahnya ke sini. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, lanjut. Ya, pikiran di tempat lain, ya sibuk dengan pikiran sendiri. Wah, ya, misalnya kita mau ujian, terus kemudian ada adik KTP kita yang konseling, ya pikiran kita kemana-mana. Aduh, nanti gimana ya, nanti gimana, ya itu sangat mengganggu sekali, ya untuk kita bisa mendengar. Kemudian dengan sibuk mendengarkan, sibuk dengan memikirkan apa yang akan dikatakan. Jadi kita sibuk, oke, kita mendengar gitu ya. Ya biasanya ini kalau yang awal-awal ini punya masalah ini, yang awal-awal belajar konseling ya itu punya masalah di nomor 4 ini karena sedang berpikir, wah dia cerita apa, nanti saya harus menjawab apa ya, nanti saya harus komentar apa ya, saya harus bereaksi apa ya. Nah, sibuk di situ, ketika kita sibuk di situ maka ada kata-kata yang hilang. Ya, ada 2, 3, 5 kata yang hilang. Nah, kalau itu kata-kata yang penting maka sangat merugikan kita. Ya, yang kita harus hindari juga memotong pembicaraan. Ya, kita memotong pembicaraan. Kecuali kalau memang pembicaraannya sudah ngalor ngidul dan sudah lama sekali, ya kita bisa memotong. Ya. Tetapi kalau itu tidak begitu, jangan dipotong di tengah-tengah. Ya. Oke, jadi tunggu jedanya dulu. Oke, jangan bersikap reaktif ya. Ini tadi seperti yang saya katakan langsung memberikan nasihat. Oh, ya dek gini harusnya kamu gini-gini. Misalnya dengan apa yang soal pacar tadi ya. Harusnya kamu enggak begitu dek. Harusnya kamu selesaikan dulu masalah dengan pacarmu ini. Kalau itu sudah putus, kamu baru boleh cari pacar yang lain. Misalnya begitu cepat-cepat gitu ya. Atau memberikan tanggapan yang emosional. Iya tuh memang pacarmu itu harusnya wah memang pacarmu itu keterlaluan gitu ya. Kalau ngomong kok seenaknya sendiri. Nah, ini tanggapan-tanggapan yang emosional yang jadi provokator ya. Kemudian sama dengan komentar yang negatif tadi ya, misalnya tadi itu, wah misalnya ya kamu ini keterlaluan dek, sudah masih punya pacar kok selingkuh, nah, gitu ya. Menghakimi, menuduh, menyepelekan itu. Nah dengan sebut saja kok takut, ya gitu. Mas itu kan masalah kecil toh dek, gitu ya. Masa begitu saja bingung. Ya, ini adalah yang reaktif yang menyepelekan. Lanjut. Ya, kemudian bertanya untuk memuaskan keingintahuan konselor. Ya, kita bertanya bukan untuk kebaikannya si adik KTP ini, tapi karena kita ingin tahu. Ya, misalnya soal berpacaran tadi. Ya, misalnya, oh kak, saya dicium pacar saya, gitu ya. Kita pengen tahu, diciumnya di mana, gitu ya. Berapa kali? Apa yang kamu rasakan? Nah, itu pertanyaan itu mungkin yang kita tanyakan karena kita ingin tahu saja ya dan bukan tidak ada kaitannya itu sedang menolong adik kita. Nah, itu harus dihindari ya supaya bukan hanya memuaskan keinginan tahu kita. Oke, lanjut. Ya, kemudian melakukan tindakan yang mengganggu konsentrasi ya. Ya, misalnya kita mendengar sambil mutar-mutar pulpen begini ya. Ini ganggu ya. Kemudian sebentar-sebentar lihat jam gitu. Ya, saya pernah di konselornya itu lihat jam. Aduh, saya kemudian berhenti. Saya nggak mau melanjutkan, saya berhenti. Atau kaki digerak-gerak ya, atau kita banyak gerak-gerak dan sebagainya. Ya, itu mengganggu konsentrasi yang harus dihindari. Oke, lanjut. Ya.
Di dalam mendengar kita bisa memberikan respon-respon singkat ya. Jadi misalnya dengan bahasa tubuh oke. Ya kadang-kadang kita tidak perlu ngomong ketika dia ngomong kita oke ya. Oke. Kita mantuk-mantuk. Itu sangat sangat berarti sekali mantuk. Ya atau badan kita laku kita dekatkan gitu ya. Atau menepuk punggung gitu ya. Itu respon singkat sebagai reaksi kita mendengar untuk menunjukkan bahwa saya hadir, saya mendengar, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, atau ungkapan singkat ya. Oh ya, oke, ya, halo, ya atau oh menarik sekali. Kakak boleh tahu kelanjutannya? Ya, ini respon singkat di dalam ketika kita mendengar. Ya, tujuannya apa? Respon singkat ini tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa saya hadir, saya mendengarmu, saya ada di dekatmu. Ya, ini respon itu seperti itu. Ya, kemudian ini ya misalnya matamu berair, tampaknya kamu ingin menangis ya. Ya, ini contoh-contoh respon ya singkat di dalam mendengar. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita nanti masuk di bagian yang lain. Boleh langsung bertanya, boleh di chat atau boleh langsung bertanya, buka videonya. Silakan. Atau tidur semua. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Ya, tidak enaknya kalau online gini ya, saya nggak tahu nih mendengarkan atau tidur nih. Jadi siang-siang ya kayak diceritain begitu ya, saya berdongeng, nah, lihat, gitu ya. Oh mendengarkan nggak? Ya, lalu tidur ya, mendengarkan ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Oke, belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut di dalam memahami pesan. Ini sederhana saja ya bagian ya karena kita ini online jadi nggak bisa latihan ya. Biasanya kalau belajar mendengar ini saya memberikan latihan mendengar, latihan berbicara begitu. Tapi karena ini online ya tidak bisa. Ya, ini adalah latihan yang paling sederhana yang bisa saya berikan. Ya, jadi di dalam mendengar itu kita mencoba memahami pesan. Ya, memahami pesan. Isi pesan itu bisa berupa garis besarnya 3. Ya, 3 garis besar. Yang pertama itu situasi. Ya, itu apa yang diceritakan itu menggambarkan situasinya bagaimana ya keadaannya itu keadaan adik KTP kita itu bagaimana ya itu adalah situasi itu adalah fakta yang disampaikan konseli tentang keadaan atau kejadian yang terjadi. Ya, jadi cerita itu apa toh kejadiannya apa, dia sedang mengalami apa toh. Nah ini yang harusnya kita tangkap ya. Jadi ketika adik kita bercerita begitu bukannya kita ya hadir tapi hilang begitu enggak ya, tapi coba kita tangkap. Oke, apa toh yang sedang kejadian apa toh yang sedang dia alami. Nah, kita harus menangkap itu. Dari sekian menit bercerita itu apa toh kejadian apa yang dia sedang alami. Nah, ini harus berusaha kita tangkap ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah memahami lanjut kan dimunculkan ya memahami perilaku atau tingkah laku apa yang dilakukan konseli pada kejadian tersebut. Ya, jadi tadi oke ditangkap dulu kejadiannya apa. Oke, di dalam kejadian itu bagaimana ya dia berespon? Apa yang dilakukan? Apa perilakunya? Apa tingkah lakunya? Nah, kita mencoba menangkap itu.
Ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah perasaan. Apa yang dirasakan konseli atau adik KTB kita pada kejadian tersebut? Ya, ini 3 garis besar. 3 garis besar ini yang mudah saja ya. Jadi karena ini dasar dari mendengar, jadi paling tidak ketika adik KTB kita bercerita, kita bisa menyerap 3 hal ini. Kejadian apa yang dialami, ya, kemudian bagaimana dia merespon, ya, atau tingkah lakunya apa, perilakunya apa, kemudian perasaannya apa. Ya, itu 3 hal yang apa? 3 hal yang harusnya kita tangkap, ya. Nah, coba sebentar, jangan dibuka dulu ya. Teman, saya akan membacakan satu kasus ya. Teman-teman coba pahami, tangkap ya, tangkap. Nanti saya baca 2-3 kali, teman-teman coba tangkap ya. Situasinya apa atau kejadian yang dialami itu apa? Gitu, situasinya bagaimana? Ya, kemudian tingkah lakunya apa? Kemudian perasaannya apa? Ya, coba ya. Saya akan bacakan kasus ini. Seakan-akan ini ada adik KTP yang datang bercerita kepada Anda. Coba Anda menangkap ya. Oke, ya. Kak, 3 hari yang lalu aku ulangan matematika. Ya. Tapi sehari sebelumnya, Papa dan Mama bertengkar. Aku sungguh tidak bisa belajar. Waktu mengerjakan ulangan, aku tidak bisa konsentrasi. Aku takut kalau nilaiku jelek. Bentar. Dan tentu Papa akan memarahiku. Ya, ternyata ini adik PA-nya, adik KTP-nya masih SMA ya mungkin ya. Ya, saya ulang lagi, dengarkan ya. Kak, 3 hari yang lalu aku ulangan matematika, tapi sehari sebelumnya Papa dan Mama itu bertengkar. Dan aku sungguh tidak bisa belajar. Waktu mengerjakan ulangan, aku tidak bisa konsentrasi. Aku takut kalau nilai jelek, dan tentu Papa akan memarahiku. Sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi, dengarkan. Kak, 3 hari yang lalu aku ulangan matematika. Tapi sehari sebelumnya Papa dan Mama bertengkar luar biasa. Aku sungguh tidak bisa belajar. Waktu mengerjakan ulangan, aku tidak bisa konsentrasi, Kak. Aku takut kalau nilaiku jelek, dan tentu Papa akan memarahiku. Ya, sekarang coba ya, teman-teman bisa chat ya. Situasinya bagaimana? Situasi yang dihadapi adik KTB-mu ini bagaimana? Ya, coba silakan chat. Ya, situasinya dulu. Oke. Sudah jelas atau perlu diulang ceritanya? Ya, silakan menjawab di chat ya. Terlalu sulit kah? Ya, situasi atau kejadian yang dialami apa ya? Situasi menegangkan. Ya, maksudnya situasinya apa? Situasinya apa? Ya, saya ulang ya. 3 hari yang lalu aku ulangan matematika, tapi sehari sebelumnya Papa Mama bertengkar. Aku sungguh tidak bisa belajar. Waktu mengerjakan ulangan, aku tidak bisa konsentrasi. Aku takut kalau nilaiku jelek dan tentu Papa Mama akan memarahiku. Ya, situasinya oke. Orang tuanya bertengkar, oke. Dia lagi ada masalah keluarga dan itu mengganggu dia dan waktu. Situasi takut nilai jelek karena tidak bisa konsen dan tidak bisa belajar maksimal dan mengerjakan ujian matematika. Situasinya sedang dalam persiapan ujian. Oke. Ya, takut dimarahi papa mama karena nilainya jelek.
Situasinya pertengkaran orang tua mengganggu konsentrasi belajar. Oke. Tidak fokus karena banyak masalah. Ya, oke. Ya. Ya. Nah, sekarang masuk. Ya, jadi kalau tadi teman-teman perhatikan ya, 3 hari yang lalu aku ulangan matematika, tapi sehari sebelumnya papa dan mama bertengkar. Ya, jadi ini kejadiannya. Ya, kejadiannya 1 hari yang lalu papa mama ini bertengkar, gitu ya. Ini kejadiannya. Ya, kemudian perilaku atau apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh si konseli ini, coba. Ya, atau responnya apa perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh konseli ini akibat kejadian tadi. Oke, tidak bisa belajar. Oke, tidak fokus belajar. Oke, ya, ya. Jadi dari kejadian tadi perilakunya atau tingkah lakunya atau ya mengakibatkan apa, dia tidak bisa belajar, ya, tidak bisa belajar, tidak bisa mengerjakan ulangan. Nah, perasaannya apa? Coba perasaannya. Ya, perasaannya cemas, perasaannya takut, tertekan, ambyar. Takut, cemas, takut, ya. Ya. Ada 2 perasaan ya. Jadi, aku takut kalau nilaiku jelek dan tentu papa akan memarahiku. Ya. Jadi, ada 2 ketakutan ya. Ketakutan yang pertama adalah nilainya jelek. Kemudian ketakutan yang kedua nanti dimarahi oleh papanya. Ya. Jadi perasaannya adalah takut. Nah, jadi coba ditampilkan. Ya, ini kejadiannya ya. Jadi 3 hari yang lalu, jadi kejadian apa yang dialami? Kejadian yang dialami itu bahwa papa mamanya sehari sebelum ini papa mama bertengkar. Ya. Kemudian apa tingkah lakunya atau perilakunya karena kejadian itu? Ya, karena kejadian itu dia tidak bisa belajar dan waktu mengerjakan ulangan dia tidak bisa konsentrasi. Ya. Apa perasaannya saat ini? Perasaannya saat ini dia takut. Ya, takut kenapa? 2 hal yang dia takuti. Takut nilainya jelek dan takut dimarahi oleh papanya. Ya. Nah, jadi ini contoh ya, contoh bagaimana ketika kita mendengar konseli kita tidak mendengar dengan blank. Ya, kita tidak mendengar dengan blank. Tapi dari apa yang dia ceritakan itu coba tangkap. Apa toh kejadiannya, ya. Apa kejadian yang dialami? Ya. Kemudian dari kejadian itu apa akibatnya? Ya, responnya apa? Apa akibatnya, responnya apa, tingkah lakunya apa dari kejadian tersebut? Ya, kemudian perasaannya apa? Ya, jadi paling tidak ada 3 hal ini yang bisa kita serap. Ya, oke. Ya, kita latihan lagi ya. Ya, ini tadi jadi 3 hal yang kita serap ini. Paling tidak ini yang sederhana sekali. Ya, jadi sebelum ulangan papa mamanya bertengkar. Ya. Kemudian tingkah lakunya mengerjakan ulangan dengan tidak konsentrasi. Ya. Perasaannya takut nilainya jelek dan dimarahi ayahnya. Ya, oke. Jangan sekarang ada kasus lain ya. Kasus lain dengarkan lagi ya, coba lagi ya. Saya akan ulangi 3 kali. Ya, nanti teman-teman tangkap seperti ini ya, situasinya apa. Ya. Saya rasanya tidak ingin sekolah lagi, Kak. Karena setiap istirahat teman-teman sering mengejekku karena orang tuaku bercerai. Dan aku orang miskin. Selama ini aku sudah berusaha diam dan menghindar. Tapi mereka tetap tidak berubah. Ya, saya ulangi. Rasanya saya tidak ingin sekolah lagi, Kak.
Karena setiap istirahat teman-teman sering mengejekku karena orang tuaku bercerai dan aku orang miskin. Selama ini aku sudah berusaha diam dan menghindar. Tapi mereka tetap tidak berubah. Ya, sekali lagi ya. Tanya saya sudah tidak ingin sekolah lagi, Kak. Karena setiap istirahat temanku sering mengejekku karena orang tuaku bercerai dan aku orang miskin. Selama ini aku sudah berusaha diam dan menghindar, tapi mereka tidak berubah. Ya. Coba temukan situasinya apa ya, kejadian yang dialami apa ya. Oke, bisa langsung chat ya kejadiannya. Orang tua bercerai, tidak mau sekolah. Orang tua bercerai, tidak mau sekolah. Diam. Orang tua bercerai, miskin, tingkah laku, ada keinginan tidak mau sekolah, kesal. Ya, situasi diejek karena orang tua bercerai dan orang tua miskin. Situasi setiap istirahat diejek. Situasi diejek teman karena orang tua bercerai dianggap tidak mampu. Oke. Ya, itu situasinya ya. Kemudian apa yang dilakukan pada situasi itu? Apa yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh si anak ini menghadapi situasi ini? Menghindar. Oke. Diam saja dan menghindar. Oke. Oke, dia menghindar. Lagi, ada lagi. Ya. Tinggal laku muncul keinginan tidak mau sekolah. Oke. Oke. Ya, perasaannya apa? Perasaan yang muncul apa? Ya. Apa perasaannya si anak ini? Kesal, malu, minder, kecewa. Ya. Ya. Oke, ya kita bisa lihat slide-nya. Ya, ini saya rasanya tidak ingin sekolah lagi. Ya, ini perasaan yang muncul ya. Bagian ini. Saya rasanya tidak ingin sekolah lagi. Nah, ini yang kita tangkap dulu. Nanti bisa kita tanyakan ini ya. Jadi kita tangkap dulu perasaannya yang dia nyatakan kan, saya rasanya tidak ingin sekolah lagi. Ini kan perasaan. Nah, nanti kita bisa konfirmasi lagi, digali lagi. Oke. Jadi kamu merasakan, jadi kejadian ini membuatmu tidak ingin sekolah ya. Apa yang kamu rasakan, Dek? Yang menyebabkan kamu tidak mau sekolah? Gitu ya. Ini kita gali di sini. Tapi kita tangkap bahwa bagian yang saya rasa tidak ingin sekolah ini adalah perasaannya dia, gitu ya. Ini adalah bagian perasaan, cuman kita nanti kita akan gali lagi nih. Ya, jadi apa sih perasaannya yang di situ yang muncul, gitu ya. Minder, malu atau kesal kan bisa macam-macam kan. Kita nggak boleh langsung ini dia minder, gitu. Belum tentu karena minder ya, tapi mungkin dia kesal atau marah ya, karena dia sudah menghindar tapi mereka tidak berubah. Nah, jadi marah bisa, kesal bisa. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menjudge. Kita harus menanyakan lagi. Oh, jadi itu membuatmu tidak ingin sekolah ya, Dek. Kalau boleh tahu apa perasaan apa sih yang muncul waktu itu, gitu ya. Misalnya nggak tahu Kak, begini kita akan bantu. Apakah kamu merasa kesal atau mungkin minder atau marah? Ya, kalau dia tidak bisa jawab, kita bisa kasih pilihan seperti itu.
ya, biar dia milih, gitu ya. Jadi tepat kita tahu, oh dia seperti ini, gitu ya. Ini bagian perasaan. Ya, karena setiap istirahat teman-teman sering mengejekku karena orang tuaku bercerai dan aku orang miskin. Ya ini jadi kejadiannya kan? Ini bagian kejadiannya. Jadi kejadiannya apa? Atau situasinya apa? Situasinya itu setiap kali istirahat teman-temannya mengejek karena orang tuanya bercerai dan miskin. Ya. Mungkin kalau teman-temannya tidak mengejek, ya orang tuanya bercerai dan miskin ini mungkin tidak jadi masalah. Bisa jadi tidak jadi masalah selama ini. Ya. Tetapi itu jadi masalah ketika setiap kali istirahat itu teman-temannya berulang kali mengejek ini. Gitu. Jadi ini kejadiannya, ya kejadiannya karena orang tuanya diejek karena orang tuanya bercerai dan dia orang miskin. Nah, selama ini aku sudah berusaha diam dan menghindar, tapi mereka tetap. Jadi ini yang dilakukan nih ya. Sebetulnya dari kejadian itu responnya atau tingkah lakunya itu dia sudah melakukan, dia diam dan dia menghindar, itu yang dia lakukan. Ya, tetapi mereka tidak berubah. Ya. Jadi paling tidak ini adalah contoh ya. Contoh bagaimana kita mendengar, kemudian bagaimana kita memilah-milah ya dari apa yang kita dengar itu, memilah-milah apa sih sebetulnya kejadian yang dialami. Ya. Kemudian bagaimana sih dia meresponi dengan tingkah lakunya. Kemudian bagaimana dia meresponi perasaannya. Ya paling tidak ini kita bisa tangkap dari sini. Ya, jadi teman-teman apa mendengar itu bukan hanya mendengar domblong begini ya. Ya enggak, tetapi kita mendengar hadir, mendengar, mencoba mencari sarinya itu. Ya, sehingga kita bisa tahu permasalahannya apa, kemudian jalan keluarnya apa. Lanjut. Nah, ini tadi ya. Nah, teman-teman ini penutupnya ya. Dengarlah dengan hati untuk bisa mengerti kedalaman isi hatinya. Ya. Apa yang paling mendalam di dalam hatinya itu hanya bisa muncul ketika kita mau mendengar dengan hati. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, saya serahkan kepada Yana. Ya, terima kasih Mbak Mona tentang teknik mendengarkan aktif ini sungguh sangat memberkati, sungguh sangat memperlengkapi kami sebagai PKTB untuk semakin memahami adik-adik KTB gitu ya. Baik teman-teman, apakah sudah ada yang mau bertanya? Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung lewat video menyalakan kameranya atau bisa lewat chat juga. Ya, Kak Tata ya. Silakan Kak Tata. Ya, selamat sore Kak Mona. Yes, Terima sore. kasih atas sharingnya Kak. Ya. Perkenalkan saya Tata Kak dari PMKFK Undip. Mau bertanya Kak, tadi kan Kakak sharing bahwa ketika mungkin adik KTB atau mungkin orang tertentu menyampaikan sebuah mungkin kayak pengakuan gitu ya Kak. Tadi kan misalkan pengakuan yang cukup serius dan berat gitu ya menurut dia kayak kita harus bisa mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kejadiannya Kak, misalkan dia sudah mengakui atau mungkin kayak menyampaikan. Kemudian kira-kira bagaimana kita meresponnya selain juga tadi untuk mengatur emosi, kemudian apakah kita seandainya dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi gitu Kak, maksudnya udah cukup cerita emang cuma sampai mengaku. Nah mungkin kira-kira bagaimana feedback kita untuk merespon begitu Kak? Kita. Ya, ini memang tidak bisa persis ya, artinya kan tergantung. Jadi kita feedbacknya itu tergantung juga apa yang dia sampaikan. Ya, misalnya dia sudah mengakui begitu, kemudian kita bisa bertanya, oke, ya, nah kita lihat dulu bahasa tubuhnya bagaimana, ekspresinya bagaimana, begitu ya. Nah kita bisa bertanya, oke, tentu bagimu tidak mudah ya menghadapi kejadian ini. Apakah hal ini kemudian membuatmu merasa bersalah? Ya, kita bertanya begitu. Ya, bisa
Makanya tergantung nggak bisa ada rumus ya, karena tergantung sih sekali dengan kondisinya. Ya, jadi misalnya dia sudah menceritakan itu, menceritakan misalnya dengan saya sudah berdosa, saya sudah tidak perawan lagi, misalnya begitu ya, gitu. Oke, kita bisa bertanya, misalnya gitu, oke deh, kakak ya kakak memahami tidak hal ini tentu tidak mudah apa yang kamu alami. Apakah dari kejadian ini kamu merasa bersalah? Atau apa? Apa perasaanmu yang kamu rasakan kalau boleh kakak tahu? Ya, bisa begitu. Ya, untuk menggalinya lebih dalam. Ya. Jadi setelah itu dia apa perasaannya? Gitu. Ya. Jadi itu supaya tepat ya. Nanti ada ini salah satu contoh ya, ada konseli itu bercerita seperti itu, bercerita bahwa dia sudah melakukan hubungan seks dengan pacarnya gitu ya, cerita. Nah, yang terdalam itu sebetulnya yang jadi kan bisa macam-macam ya, dia bisa sebetulnya kan dia bisa merasa bersalah atau apapun bisa terjadi ya. Nah, itu setelah maksudnya pembicaraan dengan menggali lebih lanjut, ternyata yang muncul tidak perasaan bersalah. Yang muncul itu adalah kemarahan kepada pacarnya. Ya, karena pacarnya sudah menodai dia seperti itu. Nah, jadi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Dia datang itu karena marah. Nah, ini kan sebetulnya kalau seperti ini ya kita terima dulu perasaannya ya, tapi kita harus menolong juga membawanya untuk pada perasaan yang bersalah. Sebetulnya yang penting kan dia harusnya mengakui ya perasaan itu sebagai sesuatu yang salah, sehingga kita akan menolongnya, dia minta ampun, menyelesaikan dosa itu, begitu kan. Nah, tapi enggak, itu yang muncul ternyata tidak itu. Nah, ini kan kita perlu menyamakan dulu ya, menyamakan mungkin yang kita pikir dia datang seperti itu karena merasa bersalah sudah melakukan dosa, yang kita pikirkan itu, begitu ya. Nah, tapi ketika kita gali-gali ternyata bukan itu perasaannya. Perasaan yang muncul dia marah dengan pacarnya ini. Ya. Ada juga yang muncul kemudian kok Tuhan tidak menghukum pacarnya ini kemudian dapat pacar lagi dengan mudah. Ya, pacarnya ini meninggalkan dia, kemudian pacarnya itu dapat pacar lagi dengan mudah. Ya, dia marah sekali. Dia marah sekali karena marahnya satu kepada pacarnya, tapi juga yang marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membela dia? Kenapa tidak menghukum dia? Ya, itu jadi dia marah sekali karena Tuhan membela dan tidak menghukum dia. Dia inginnya itu di dalam hatinya Tuhan menghukum dia. Ya. Kenapa? Karena dia kenapa saya kenapa Tuhan tidak membela saya? Nah, jadi satu kejadian itu respon orang itu macam-macam. Respon orang macam-macam. Karena itu kita tidak bisa memberikan rumus dengan cara berpikir kita. Kalau kita menggunakan cara berpikir kita, mungkin ya kalau dia melakukan itu harusnya dia merasa bersalah, dia datang untuk ditolong minta ampun. Itu kan cara berpikir kita. Tapi ternyata respon orang itu macam-macam. Nah, kita harus mendengar, kemudian bertanya supaya pas ya apa yang muncul. Oke, jadi kan akan berbeda sekali bagaimana kita menolongnya. Kalau perasaan bersalah itu yang muncul, maka kita akan menolong dia kan, bagaimana mengakui perasaan itu kepada Tuhan. Kita akan menolong dia bahwa Tuhan mau menerima apapun ketika kita hatinya hancur kepada Tuhan. Tuhan sanggup menguduskan, membersihkan. Akan jalan keluarnya ke situ. Ya. Tetapi ketika dia responnya adalah marah kepada pacarnya, Tuhan tidak membela dia, Tuhan kok malah membuat pacarnya malah dapat pacar lagi. Itu kan kemarahan. Berarti kan kita akan menolongnya untuk menyelesaikan kemarahan ini. Bagaimana bersikap, ya. Bagaimana pandangannya terhadap Tuhan, bagaimana bersikap. Nah, itu kita akan menolongnya kan akan berbeda. Ya, karena itu mendengar, menggali itu penting supaya pas ya apa yang kita tolong. Begitu deh. Menjawab. Menjawab, Kak.
kasih Kak Mona. Ya, jadi pertama itu adalah dia diterima begitu ya. Jadi kita apa sih namanya joker face ya, joker face itu masuk tidak berubah gitu. Berubah jadinya kadang-kadang kalau kita gitu kaget kan dia udah tertolak dulu ya, misalnya kita kaget gitu, dia sudah tertolak dulu, kemudian itu bisa menutup orang itu untuk menceritakan semua. Ya. Okay. Walaupun di dalam diri kita wah, hancur mungkin ya, kalau adik PA kita cerita, Kak, saya sudah nggak perawan, hancur hati kita kan. Ya, tapi tekniknya kita harus tetap menjaga ini supaya tidak muncul di dalam pikiran kita. Tidak muncul di dalam ekspresi kita. Nah, ini keterampilan dan seni yang dibutuhkan di sini di dalam mendengar. Oke. Oke, ada lagi? Terima kasih Kak Tata sudah bertanya. Adakah teman-teman lain yang mau bertanya? Silakan menggunakan fitur raising hand atau langsung chat, bisa. Berarti ini ya Kak, maksudnya yang seperti Mbak Mona bilang tadi bahwa keterampilan poker face juga harus kita miliki gitu ya, kayak sebenarnya shock, sebenarnya mungkin kecewa, tapi harus berusaha terlihat setenang dan sekalem mungkin gitu ya Mbak Mona ya? Ya. 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 Supaya dia tidak merasa terhakimi dengan respon kita. Lagi yang mau bertanya teman-teman? Nah, mungkin sambil ini ya, kita menunggu teman-teman yang mempersiapkan pertanyaan. Saya minta dong mungkin sharing dari kakak-kakak PKTB yang mungkin sudah lumayan memimpin banyak kelompok atau sudah lama. Adakah cerita-cerita atau sharing yang bisa dibagikan buat teman-teman, khususnya yang baru-baru memulai memimpin kelompok tentang bagian mendengarkan atau didengarkan? Mungkin dari Kak Kris, bisa sharing nggak? Selama ini apa yang dihadapi atau apa yang ditemui di lapangan ketika menggunakan skill mendengarkan yang aktif ini? Ya, sambil menunggu Kak Kris, ini ada pertanyaan ya. Dari Pino, Salatiga. Seandainya kita dapat kasus seperti di contoh yang kedua, bagaimana kalimat-kalimat untuk mengarahkan hati mereka ke jalan yang benar? Contoh kedua itu yang mana Kak, yang spesifik? Anak yang nggak ingin sekolah. Oke, gimana nih Mbak Muna? Seandainya kita dapat kasus seperti ini. Oke. Jadi, berarti kan kita bisa lebih menanyakan tadi ya perasaannya ya. Jadi kan tadi kasusnya kan saya rasanya tidak ingin sekolah karena setiap istirahat teman-teman gini lagi ya. Nah, kita kan harus ngecek dulu kita gali dulu kan perasaannya. Jadi perasaannya dia marah atau minder atau apa, itu tergantung di situ kan. Kalau minder berarti kan kita akan menolong dia bagian mindernya ini. Gitu ya. Bagian mindernya bahwa orang tuanya bercerai, bahwa orang tuanya miskin, ya kita akan menolong di sini. Ya menolongnya macam-macam. Ya bisa tekniknya kita cari apa sih sebetulnya kelebihannya dia ya. Kelebihannya dia atau hal positifnya apa dari dia untuk menolong keminderannya tadi. Ya, kita lihat dari ngomong-ngomong misalnya orang tuanya orang tuanya bercerai tapi kemudian walaupun bercerai tapi mungkin papa mamanya itu masih care, sama-sama care ke dia begitu ya, masih menyayangi dia. Nah, ini yang bisa kita angkat ya. Memang tidak mudah, Dek ya, bahwa papa mamamu bercerai dan kamu tidak bisa berkumpul dengan mereka gitu ya. Tapi tadi dari ceritamu kamu menceritakan bahwa papa itu masih terus setiap hari menyapamu ya, mama bahkan setiap hari
perhatian, ya. Ini ini berarti kan papa mama mamamu masih menyayangi sekali, ya. Ini mungkin bagian yang kita angkat, ini bagiannya. Kamu bersyukur sekali punya papa mama yang demikian, ya gitu ya. Bahkan ada orang yang tetap serumah, tetapi papa mamanya tidak pernah memperhatikan loh, gitu ya. Bahkan memukul, bahkan ini, walaupun mereka serumah. Nah, kita bisa, kalau dia minder, kita bisa angkat ke sini, ya. Atau ketika dia miskin ini ya, kita bisa angkat juga bagian ini. Misalnya kita dari ngomong-ngomong apa kelebihan dia, kita angkat gitu kelebihan dia. Nah, kalau dia marah ya tergantung ini marahnya apa, gitu ya. Marahnya misalnya ya, tadi dia sudah diam, menghindar, tapi tidak berubah. Nah, bagian ini bisa kita angkat memuji dia. Wah, Dik, kamu bagus sekali loh sebetulnya ya, bahwa selama ini sebetulnya sudah bisa mengatasi. Kamu diam, kamu bisa menghindar. Itu tidak mudah itu tidak mudah ketika teman-teman setiap hari mengejek dan kamu bisa bersikap demikian. Ya, kita bisa angkat seperti itu. Nah, ini akan membangkitkan dia. Ya, walaupun mungkin mereka tidak berubah, tapi kan selama ini kamu bisa bertahan, Dik. Gitu ya. Nah, kita bisa kemudian bawa mungkin dari kepentingannya sekolah, kita bisa hubungkan dengan kepentingannya sekolah itu apa. Kalau kamu selama ini sudah bisa bertahan, misalnya sebulan, 2 bulan bisa bertahan, ya, tentu kamu bisa kok bertahan untuk hari-hari selanjutnya. Ya, demi supaya kamu bisa sekolah, dan itu lebih penting daripada, itu penting bagi sekolah. Nah, sebelumnya kita bisa menanyakan misalnya cita-citanya apa. Nah, kita bisa kaitkan dengan cita-citanya itu. Ya, jadi tergantung sekali dengan penggalian-penggalian kita ya. Oke. Terima kasih Mbak Mona, semoga menjawab ya Kak Pino, terjawab pertanyaannya. Jadi Mbak Mona bisa kita simpulkan bahwa yang kita pecahkan atau yang kita tangani terlebih dulu itu adalah gejala-gejala awal yang ditimbulkan gitu ya, bukan kita langsung menyasar tujuan yang besar, langsung gimana nih caranya dia bisa berubah total, tetapi misalnya tadi yang masalah itu dulu yang kita atasi, atau masalah dia jadi pendiam, seperti itu dulu yang kita atasi ya Mbak Mona berarti? Ya, jadi sebetulnya sih ini tergantung sekali ya. Jadi kalau yang masalah-masalah gejalanya itu sangat mengganggu, itu bisa diselesaikan dulu. Yang terganggu ya akar masalahnya sebenarnya. Tapi bisa juga ke akar masalahnya juga bisa. Jadi memang betul-betul seni nih. Betul-betul. Mbak Mona ada akun A, B, C, jadi masing-masing persoalan punya langkah dan step beda untuk menyelesaikan. Iya, karena tiap orang itu dengan kejadian yang sama, tiap orang itu responnya berbeda. Jadi belum tentu orang yang misalnya ya orang tuanya bercerai, belum tentu orang itu minder, belum tentu. Ya, macam-macam responnya. Ya, karena itu kita nggak bisa baku. Ya. Katakan gitu ya Mbak Mona, pasti dia minder nih orang tuanya bercerai gitu. Nah, nggak bisa. Itulah butuhnya kita empati. Ya, empati itu jadi kita tidak memakai pikiran kita kan minder gitu. Nah, kita harus masuk ke dia, apa sih yang sebetulnya dia rasakan. Itu dengan menggali, dengan bertanya, mendengar, itu. Ya. Kayak tadi yang sudah melakukan hubungan seks kan responnya beda-beda. Ada orang yang kemudian merasa, tapi ada orang itu tadi. Ada orang yang marah. Nah, dia merasa tidak dibilangnya, dia itu malah sekarang enak. Kan sebetulnya kebalik-balik. Dia salah malah Allah yang nggak salah apa-apa, Allah dimarahi. Ini kan menunjukkan bahwa respon manusia itu memang unik. Manusia itu memang unik, jadi bisa berespon macam-macam. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Mona dari Rati. Kak, saya mau bertanya, saat kita sementara melakukan konseling, mendengarkan menjadi teknik yang ampuh.
Bagaimana dengan kasus ketika konseli menceritakan masalahnya dan konseli sudah diberi keluasaan untuk bercerita, namun penyampaiannya masih berkaitan dengan hal-hal lain yang monoton, tidak fokus pada masalah itu. Saat yang bersamaan juga konselor tidak dapat berbicara, seperti mengajukan pertanyaan untuk memfokuskan pada masalah yang dialami. Karena konselinya lebih banyak mengambil alih bicara gitu. Bagaimana mengatasi kasus demikian, Kak? Ya, ini kalau misalnya ceritanya macam-macam ya. Nah, macam-macam ini kita bisa mengarahkan dengan pertanyaannya ya. Jadi misalnya ceritanya macam-macam begitu ya. Oke, Dek, dari semua yang kamu ceritakan itu mana itu yang paling mengganggu? Ya, misalnya begitu. Ya, bagian mana yang paling mengganggu? Ya, ini bisa ini dengan pertanyaan. Nah, memang keterampilan yang lain itu adalah keterampilan bertanya sebetulnya ya. Nah, ini nggak mungkin saya berikan kalau cuma 2 sesi ini. Jadi saya menyampaikan ini yang paling dasar ya, yang paling dasar yang paling dibutuhkan. Tapi kalau untuk maksudnya untuk KTB, saya pikir ini yang paling dasar yang diperlukan paling tidak bisa menolong ya kalau untuk KTB. Tuh Kak, ada yang Mbak Amadea minta untuk nambah sesi katanya menang. Jadi kursus konseling gitu ya. Kurang puas katanya. Ya. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi kah? Mungkin teman-teman dari Semarang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, coba sharing 2-3 orang apa yang didapat selama 2 ini. Oke. Supaya ada feedback-nya. Ya. Baik, saya akan minta 2 orang untuk sharing selama 2 hari sesi konseling ini di hari Kamis dan hari Sabtu, apa saja yang sudah didapatkan, apa saja yang menjadi pembelajaran buat teman-teman. Mungkin selama ini ada hal yang salah, yang belum kurang tepat dilakukan, gitu. Lalu ketika mendapat materi konseling dari Mbak Mona selama 2 hari ini, mungkin ada yang menjadi pembenaran atau menjadi koreksi buat teman-teman gitu ya. Mungkin minta tolong Kak Deborah Latumarisa bisa sharing? Atau ada yang mau sharing secara sukarela, mungkin raise hand. Kak Deborah? Oh. Ini ada ini ya, memo dari Mbak Dea. Yunike coba. Ya, silakan yang namanya Yunike, menyalakan mic dan sharing. Kak Yunike Ratna ya? Wah, sunyi sekali ya teman-teman ya. Mungkin udah tertidur semua nih ya. Ayo ke itu. Oh ya, Wow. Yunike? Ayo nih kita belajar ini ya teman-teman, hari ini mendengarkan aktif bukan mendengarkan secara pasif loh teman-teman. Baru aja materinya kita dapat. Oh ini Kak Pino lewat chat. Yuk Kak Pino langsung. Buka mic-nya. Aja Kak. Aduh, makasih Mbak. Saya nggak bisa buka kamera, mohon maaf, soalnya kamar saya panas. Makanya kameranya nggak saya hidupin. Panas. Nggak pakai baju, mohon maaf. Wow, begitu. Jadi panasnya tadi hubungannya kan nggak pakai baju ya. Oke, silakan Pino.
Silakan ngobrol aja, Kak Pino, nggak perlu menyalakan kamera. Pertama, oke. Siap. Kak Pino? Halo? Yang saya dapatin pas yang ini Bu, hari pertama itu berkesan banget. Itu saya suka banget. Itu bentar. Aduh Tuhan. Berikutnya mungkin Mbak Dea ya. Mbak Dea, saya minta tolong sharing selama memimpin KTB beberapa tahun ini, gimana nih Mbak Dea menghadapi adik-adik KTB dalam ketika adik-adiknya cerita dan kesulitan-kesulitannya gitu ya Mbak Dea ya. Ya, silakan Kak Pino. Kalau saya tuh hari pertama Bu, yang menurut saya ngena sekali tuh waktu Ibu kasih ini sih. Waktu saya masuk itu pas udah PPT-nya udah di Ayub gitu kan. Ayub lari dari Isabel gitu kan. Nah, di situ dia udah ini kan udah mau mati kan di situ ceritanya. Kan dia udah baik aku mati aja gitu kan. Aku nggak lebih baik gitu kan. Nah, itu berkesan banget itu Ilya, sorry. Ala nggak langsung kayak wah kamu ini masa segitu doang gitu sama perempuan aja takut kan enggak. Dihiburnya itu loh, dia pelan-pelan gitu. Hei Lia gitu, bangun gitu kan. Tuh makan gitu kan. Nah, itu yang bisa saya tangkap di situ. Ini hari pertama ya. Yang bisa saya tangkap adalah meskipun ya kita tahu gitu ya permasalahan intinya di sini tuh apa gitu. Ya kita jangan langsung menghakimi lah. Lo Allah aja yang tahu segala sesuatu yang dia ngerti banget itu permasalahannya apa itu dia nggak langsung kayak wah kamu kayak gitu enggak. Malah mau berempati. Nah, bahasanya ibu kan gitu, berempati. Nah, itu hari pertama. Terus hari kedua ini yang tadi sudah sering digaung-gaungkan ya, hal yang dialami orang, meskipun itu hal yang sama ya, responnya itu bisa beda-beda. Nah, itu yang pertama yang saya pelajari ya. Terus yang kedua adalah skill menggali itu penting. Menggali perasaan orang itu, aduh, itu kayaknya teknik tingkat tinggi Bu. Jujurnya nggak puas ya 2 sesi ini, aduh. Jadi kayak, aduh, gimana nih kalimat-kalimat untuk menggalinya itu loh. Nah itu yang mungkin harus saya secara pribadi ya sebagai PKTB harus saya pelajari ya. Saya belajar gitu kan seperti itu. Ya, ini ada chatnya nambah, ya gaskan gitu. Itu, jadi hari pertama itu yang saya pelajari adalah ini ya, jangan langsung menjudge. Kalau Allah aja enggak lah, yang tahu aja ya, seperti itu. Terus hari kedua adalah meskipun itu kejadian yang ya sama gitu ya, satu kejadian gitu, respon setiap orang itu beda-beda. Terus kemampuan menggali orang itu yang perlu saya secara pribadi mungkin sebagai PKTB harus saya tingkatkan. Ya, kira-kira seperti itu Bu yang saya dapati selama kurang lebih 2 sesi ini Bu. Oke, makasih Bu. Oke, makasih Pino. Kak Pino untuk feedback-nya. Ada lagi kah yang mau sharing, memberikan feedback selama 2 sesi ini? Hal-hal apa saja yang dibukakan? Teman-teman yang dari Semarang yang sudah ikut 2 kali sesi? Noel, coba. Noel ini kan udah 2 kali ikut full sesinya. Bisa sharing nggak, Noel? Oke, siap Kak. Kalau dari aku sih, selama 2 sesi ini ya belajar buat, ya emang benar-benar kalau konseling tuh berarti kan mendengarkan. Jadi, karena aku orangnya juga seringnya tuh gampang merespon sesuatu gitu kan, jadinya
Kalau dari sini sih belajarnya ya harus dengerin dulu, baru kalau udah benar-benar paham situasinya, paham gimana perasaan konselingnya gitu kan, baru kita meresponi sesuatu itu kan. Jadi tidak terburu-buru dalam merespon sih. Seperti itu. Jadi kalau ya 2 sesi ini belajar tentang itu. Terima kasih. Oke, makasih Noel. Terima kasih, Kak Noel. Kalau saya pribadi, Mbak Mona, saya dapat ini sih, kayak tertegur di bagian selective listening tadi. Kayak kadang kalau misalnya adik-adik KTB udah cerita yang misalnya drama-drama Korea, atau jarak umurnya mungkin agak jauh gitu kan, minatnya udah beda gitu. Kayak, wah harus tetap pasang muka ini sih, kayak, ya saya fokus mendengar, tapi kadang roaming gitu, nama-namanya aja kayak mirip-mirip gitu. Kim siapa dengan Kim siapa gitu, udah liwer mendengarkan ceritanya. Belum lagi harus memberi respon gitu kan, menanyakan kembali gitu. Itu sih saya mendapat teguran untuk oke, kalau memang di bagian mendengarkan yang aktif ini untuk selective listening itu jangan sampai gitu ya. Oke. Oke, makasih. Nah, banyak yang ini nih Mbak Mona, banyak yang kurang puas nih katanya kalau 2 sesi. Jadi kapan-kapan Mbak Mona siapkah kalau kita minta lagi untuk membagikan materi-materi konseling? Ya, oke. Tapi selama ini nih dicoba dulu ya, yang 2 dasar itu dicoba dulu. Karena ini yang pokok sekali sih. Itu yang paling pokok. Ya, itu ya teman-teman, Mbak Mona sudah menyanggupi dengan catatan teman-teman berlatih dulu tentang tadi ilmu-ilmu empati, ilmu-ilmu untuk mendengarkan secara aktif gitu ya. Jadi ketika nanti mungkin ketemu dengan Mbak Mona di sesi yang ketiga, kita udah bisa sharing lebih banyak tentang apa yang sudah kita lakukan. Nah, tadi saya minta Mbak Dea mungkin secara singkat aja Mbak Dea, selama memimpin KTB beberapa tahun ini Mbak Dea, hal-hal apa yang Mbak Dea sering temui ketika menerapkan skill mendengarkan adik-adik KTB? Silakan Mbak Dea. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Deli. Kalau aku, mungkin ini aku cerita yang aku renungkan aja ya Kak Mona waktu waktu mengikuti 2 sesi ini. Jadi karena mungkin kadang-kala kan kalau sudah beberapa kali mimpin kelompok KTB itu cerita-ceritanya itu kurang lebih tuh pergumulan adik tuh sama gitu ya Kak. Ada yang sama gitu lah ya, kurang lebih tuh sama. Misalnya sulit untuk HPDT gitu karena malas gitu, karena tidak bisa manajemen waktu. Nah, kadang-kala langsung punya kesimpulan sendiri gitu. Oh, berarti harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini kayak gitu kan. Jadi kadang-kala yang sering dilakukan ya kalau aku tuh fokus kepada penyelesaian masalahnya gitu loh. Nah, hari ini 2 hari ini belajar kalau ya memang konseling tuh menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau kita terlalu cepat untuk mengambil suatu kesimpulan atau suatu respon gitu ya, terlalu cepat mengambil suatu respon tuh kadang apa yang kita anggap baik itu adik tuh nggak bisa nangkap itu baik gitu. Nah itu tuh kadang yang susah malahan gitu. Kita tahu ini baik gitu, tapi mereka mungkin karena tidak merasa tadi ya kita belajar tidak merasa dimengerti, tidak merasa bahwa hal itu juga menurut dia baik, walaupun memang itu baik sebenarnya, tapi dia nggak bisa menangkap bahwa apa yang kita sampaikan itu benar dan baik kayak gitu ya. Mungkin memang step-stepnya dilangkahi ya tadi ya, step untuk menerima dulu, step untuk mendengarkan secara aktif gitu, step untuk tidak membuat kesimpulan di awal gitu ya. Nah, jadi mungkin itu Kak yang saya pelajari gitu. Step yang awal itu dengan siapapun itu tidak boleh dilewati. Mungkin statement yang paling saya ingat mendengarkan dengan hati itu ya, supaya menemukan masalah yang paling dalam gitu. Terima kasih Kak Mona, Kak Deli. Ya, terima kasih Mbak Dea. Pasti ini habis ini banyak yang statusnya quotes-nya itu ya Mbak Dea, kayaknya mendengarkan dari sedalam hati gitu ya. Baik, Del, saya mau nambah. Oh, ya silakan. Maaf tadi ada melakukan sesuatu, Kak. Kak Mona, terima kasih untuk sesinya 2 hari. Kemarin dan hari ini saya dapatkan itu bagaimana bisa mendengarkan adik-adik KTB, apalagi ya pimpin 2 kelompok dengan masing-masing
adik KTB yang berbeda-beda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda itu pasti sulit. Terus yang saya dapatkan tuh bagaimana bisa menjadi pendengar yang setia dan menjadi sahabat buat mereka sih. Terus sama ya konseling penting sih, apalagi ya punya adik KTB kan orangnya mereka hampir semua cerewet dan banyak cerita. Soalnya kalau kita KTB itu kadang bisa lebih dari 2 jam lebih. Kalau saya tidak batasi waktu itu bisa sampai malam karena saking asiknya cerita. Jadi mereka banyak bertanya di luar ekspektasi. Jadi ya itu pas Kak Mona jelaskan dari kemarin sampai sekarang ya itu sih. Jadi bagaimana bisa menanggapi dan bisa mengerti masing-masing adik KTB tanpa harus membatasi diri dari adik KTB. Itu Kakak. Terima kasih Kak Mona, terima kasih Kak Deli. Terima kasih Kak Oya untuk sharingnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Mona untuk 2 hari yang sungguh-sungguh memberkati, sungguh-sungguh melengkapi kami. Betul yang tadi sudah teman-teman sharingkan, hal-hal yang poin di dalam 2 sesi ini. Terus satu lagi yang mau saya tambahkan adalah kita mendengarkan itu untuk menyatakan kita hadir dan betul-betul mendengarkan gitu ya, bukan hanya untuk kepo dan sekedar tahu atau formalitas karena kita PKTB jadi harus ada sesi mendengarkan, tapi betul-betul kita menyatakan dari bahasa tubuh kita, dari tatapan mata kita bahwa kita hadir untuk adik itu. Baik, terima kasih sekali Mbak Mona, sampai jumpa di lain kesempatan, semoga sesegera mungkin ya Mbak Mona ya.